Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, prosper people. I grow, I go bersama katakan BFA, my church, my home. Sekali katakan bersama BFA, your church, your home. Seluruh beritahu kami katakan you are love, you are blessed. Kau diberkati, kau dikasihi, puji Tuhan. Dalam hidup kami ya Tuhan, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Satu-satunya andalkan dalam sesat. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sampai akhir kami nyatakan Tuhan, oh bersama kata dalam susah ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah Tuhan. Bersama katakan Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan, sampai
Angkat suaramu. Kaulah sandaran gunung batu. Sampai akhir ya Tuhan, kan ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Katakan gunung batu, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sampai akhir Tuhan, kami nyatakan, kami serukan, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang ku percaya. Oh, mari sembah, naikkan syukur. Shikalayana. Yeah. Sembah Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Sama-sama katakan. Satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Come on, declare. Satu-satunya yang tiada yang lain. Amin, amin. Saya pasti selalu melindungiku. Mari gereja Tuhan, katakan satu-satunya. Kami percaya itulah yang Kristus telah sediakan bagi kami. Kemenangan, sukacita, kesembuhan, kelimpahan. Segala sesuatu yang sungguh amat baik telah Engkau berikan lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kakimu. Kebenaranmu menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang mengurapi hati kami. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman yang kami dengar. Kami percaya pulang dari tempat ini dengan kemenangan, sukacita sorak-sorai. Kami siap diberkati Bapa, urapanmu atas hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya pasti dan selalu diberkati. Katakan, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Diberkati Tuhan. Katakan, sebelum duduk senyum ke 1000 orang depan belakang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini perenungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari. Judulnya adalah sesungguhnya. Tolong lihat kiri kanan. Katakan. Sekarang katakan kepada diri sendiri apa? Sesungguhnya. Yuk kita lihat firman Tuhan Yesaya 53 ayat 4. Sama-sama kita baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang dan kesengsaraan kita yang padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Perhatikan kata sesungguhnya dicetak tebal dalam ayat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi ayat ini sedang bicara tentang Tuhan Yesus. Ini nubuatan tentang Kristus Bapak Ibu Saudara. Nubuatan ini ada di perjanjian lama. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Ketika kita menemukan kata sesungguhnya di dalam Alkitab, Alkitab sedang membuat sebuah perbandingan. Dua buah keadaan yang sangat berbeda. Kenyataan dan kebenaran. Katakan, kenyataan dan kebenaran. Nah, dalam Yesaya 53 ayat 4 bagian B-nya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Siapa yang dimaksud dia? Di sini adalah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita mengetahui bersama bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara perhatikan, dia mati dalam keadaan disalib. Salib itu adalah cara kematian orang yang terkutuk. Ditolak oleh langit, oleh surga, ditolak oleh bumi. Dan pada zaman itu, orang yang paling jahat itu hukumannya hukuman salib. Dan bukan cuma salib, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yesus dicambuk, betul Bapak Ibu? Yesus dimahkotai, mahkota duri. Dia dipaku Bapak Ibu Saudara, tangan dan kakinya ditombak lambungnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga Alkitab mencatat dari Yesaya 53 kalau Anda baca mendengar teliti dari ayat pertamanya. Dikatakan rupanya tidak ada eloknya, tidak ada indahnya, tidak berbentuk lagi seperti manusia. Sehingga semua orang memalingkan diri dari Yesus. Betul Bapak Ibu? Melihat penderitaan Yesus yang seperti itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Penderitaan Yesus yang seperti itu, mungkin di antara kita manusia bisa berpikir, ini orang salah apa sih? Kena tulah nih, dipukul nih, ditindas Allah, betul gak? Matinya aja dalam keadaan terkutuk, betul Bapak Ibu? Tetapi kebenarannya berkata kepada kita, bahwa sebenarnya yang ditimpakan kepada Kristus adalah apa? Dosa-dosa kita. Yang ditimpakan Bapak Ibu Saudara kepada Kristus adalah apa? Penyakit kita. Kesengsaraan kita yang ditimpakan kepada siapa? Kepada siapa Bapak Ibu? Kristus. Next, maka kata sesungguhnya ini memakai kata surely. Yang artinya keadaan yang sebenarnya. Kita melihat Kristus mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib dengan cara terkutuk. Orang bisa berpikir ini orang salah apa? Tapi sesungguhnya dia tidak salah apa-apa. Dia adalah anak domba yang tidak bercacat celah. Dia mengalami kematian yang sangat mengerikan. Kebenarannya adalah apa? Karena dia sedang memikul segala dosa dan pelanggaran kita. Karena sesungguhnya penyakit kita lah yang ditimpakan kepada siapa Bapak Ibu? Pada Kristus. Jadi sesungguhnya ini sama dengan apa Bapak Ibu? Kebenarannya. Ya, contoh. Kenyataannya hitam, tapi kebenarannya putih. Nah, jadi kata sesungguhnya ini berbicara tentang kebenaran, bukan kenyataan. Yuk kita lihat 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di mana Bapak Ibu? Yang telah mati terhadap dosa, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk, perhatikan, oleh bilur-bilurnya kamu telah, coba perhatikan. Di 1 Petrus 2:24 tegas, Yesus memikul dosa kita, come on, bayangkan. Yes, di dalam tubuhnya di mana? Di kayu salib. Ya. Supaya kita yang mati bersama Kristus, now kita hidup untuk kebenaran. Dan perhatikan, setelah kematiannya, oleh bilur-bilurnya kamu telah, pertanyaan saya, adakah kata sesungguhnya di dalam 1 Petrus 2:24? Coba dicari, yang ketemu saya kasih hadiah. Oh enggak akan ketemu Bapak Ibu. Ada kata sesungguhnya? Tidak ada, sebab 1 Petrus 2:24 menggambarkan bahwa kesembuhan itu telah digenapi buat Anda. Ini sebuah kebenaran. Ini sebuah setelah kematian ya, menanggung dosa kita, maka oleh bilurnya kamu sembuh. Katakan amin. Pak, Bu, Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, perhatikan, ditimpakan kepada siapa?
kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi, perhatikan. Yesaya 53 ayat 5. Ada kata sesungguhnya di sana. Karena ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran. Bahwa lewat Yesus yang mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pak, Bu, next. Ini poin. Tidak sulit bagi kita untuk menerima kebenaran bahwa Kristus telah tertikam karena dosa-dosa kita. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Tadi 1 Petrus, Yesaya kita baca di sana tidak ada kata sesungguhnya. Di setiap statement yang menggambarkan karya Kristus bagi kita, tidak ada kata sesungguhnya. Kenapa? Karena itulah kebenarannya bagi kita. Bagi kita, seringkali bagi kita tidak sulit loh untuk menerima kebenaran. Ya Tuhan udah mati karena dosa kita. Pak, Bu, tetapi Anda harus tahu bahwa dia mati bukan cuma menyelamatkanmu dari dosa dan hukuman kekal. Dia datang untuk menyembuhkan engkau. Dia datang untuk memulihkan engkau. Dia datang untuk memberkati hidupmu. Ada banyak orang Kristen bisa menerima anugerah keselamatan, tapi tidak bisa menerima anugerah kesembuhan. Ada banyak orang Kristen bisa menerima anugerah keselamatan, tapi tidak bisa menerima anugerah kelimpahan. Shalom, Pak, Bu. Keselamatan, satu paket. Di dalamnya ada kesembuhan. Ada kelimpahan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada segala yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Katakan amin. Saya berdoa bahwa pada pagi hari ini, Anda bukan cuma bisa menerima keselamatan, tapi Anda bisa menerima berkat setelah keselamatan kepada kita. Pak, Bu, karena next kita hanya perlu percaya kepada kebenaran bahwa penyakit kita juga telah, amin. Satu paket sudah diselesaikan Tuhan. Di mana? Di atas kayu salib Golgota. Shalom. Tuhan mau kita semua diselamatkan, mati masuk surga. Betul Bapak Ibu? Tapi bukan cuma itu. Hidup di bumi dalam keadaan sehat. Loh, yang amin sedikit ya. Hidup di bumi dalam keadaan, hidup di bumi dalam keadaan diberkati berlimpah. Hidup di bumi dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita. Hidup seperti Kristus. Mungkinkah itu? Yes. Karena itu sudah selesai di atas kayu salib Golgota. Saya berdoa pagi ini Anda menerima kemampuan untuk itu. Sehingga Anda bisa menikmati segala berkat rohani Efesus 1 ayat 3 yang Bapa telah sediakan bagi kita. Katakan amin. Contoh Bapak Ibu Saudara. Yuk kita masuk ke Ibrani 6:13. Ini kisah tentang Abraham. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, perhatikan, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat. 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Oke, contoh. Waktu Tuhan bicara kepada Abraham, Abram, namanya waktu itu masih Abram, pergi ke mana? Tanah yang aku perintahkan kau pergi. Karena akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dari antara keluarganya. Saya mau tanya, apakah dia sudah diberkati? Belum. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 mencatat berkat Abraham. Hari ini kita baca. Kamu akan diberkati jadi bangsa yang besar, yang memberkati kamu diberkati, yang mengutuk kamu bla 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 bla. Betul Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya, itu terjadi enggak? Terjadi enggak? Terjadi enggak? Terjadi, tapi tidak terjadi dalam satu malam. Alkitab mencatat bahwa dalam perjalanan iman Abraham keluar dari Ur Kasdim, Bapak Ibu, betul ya? Alkitab mencatat persekutuan Abraham dengan Tuhan, ingat? Tuhan bicara Kejadian 12, Tuhan bilang lihat bintang, lihat langit, lihat bintang, lihat pasir, betul Bapak Ibu? Abraham grow di dalam iman dan pengenalannya akan Kristus. Maka sama seperti Ishak, dikatakan di dalam firman Tuhan, Ishak itu orang yang diberkati Tuhan.
Kian lama kian kaya. Dan semakin lama semakin Abraham juga orang yang diberkati Tuhan. Semakin lama semakin diberkati Tuhan. Dan bertambah lama bertambah semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi Abraham berjalan dalam progres iman loh Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Karena bukan sulap. Ketika Kejadian 12 Tuhan bicara kepada Abraham. Posisi Abraham ketika dia mendapat firman, posisi dia langsung ada di dalam posisi orang yang diberkati Tuhan. Apakah hari itu dia sudah melihat dia jadi bangsa yang besar? Belum. Alkitab mencatat ada perjalanan iman. Come on. Iya kan? Dia grow. Dia mengenal Tuhan. Dia lihat bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dalam perjalanan iman Abraham ada gagalnya enggak? Ada. Kita tahu kisahnya dia akhirnya menikahi siapa? Hagar, betul Bapak Ibu? Tapi apakah Tuhan pernah putus asa kepada Abraham? Tidak. Karena sekalipun Abraham disebut bapak orang benar, bapak orang beriman, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, imannya tidak gagal. Imannya pernah gagal. Tapi karena iman Abraham tidak disandarkan kepada kemampuannya untuk percaya kepada Allah. Tapi kemampuan Allah untuk memberkati Abraham. Janji Allah tidak gugur dalam diri Abraham. Amin Bapak Ibu. 25 tahun loh Bapak Ibu. Abraham belajar mengenal Tuhan. Dia dapat janji Tuhan, betul? Setelah anak itu lahir, Tuhan bilang persembahkan kepadaku. Shalom Bapak Ibu. Abraham kasih enggak? Abraham kasih enggak? Abraham bilang apa? Tuhan yang ngasih, Tuhan yang menyediakan. Kalau Tuhan yang membuat Ishak dari enggak ada jadi ada. Tuhan sanggup bangkitkan Ishak dari kematian. Betul Bapak Ibu? Coba Anda pikir peningkatan iman Abraham dari sekedar lihat bintang dan lihat pasir terjadi dalam semalam? Tidak. Tapi ketika Abraham menunggu janji Tuhan, menerima janji Tuhan, posisinya sudah diberkati. Maka dia melangkah dalam his spiritual journey bersama dengan Tuhan. Langkahnya semakin lama semakin kuat. Sampai seluruh janji Tuhan Kejadian 12 itu tergenapi dalam kehidupan Abraham. Katakan amin. Waktu Anda lahir baru terima Yesus. Posisi Anda menjadi orang benar. Posisi Anda anak Bapa. Posisi Anda orang yang diberkati. Bu, hari itu rekening saya masih kosong. Yes. Hidup saya belum progres Bu. Yes. Tapi engkau sudah ada dalam posisi diberkati. Kerjakan seperti Abraham, menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang janjikannya kepadanya. Menanti dengan sabar itu bukan pasif. Tapi menanti dengan sabar adalah aktif. Mengaktifkan imannya terus kepada apa? Kepada janji, kepada posisi yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Katakan amin. Memegang janji dan selalu ingat kepada posisi yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anak Bapa. Next Pak Bu, poinnya ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Kejadian 12:1-3, kenyataannya Abraham belum dalam keadaan diberkati. Tapi kebenarannya sesungguhnya Abraham sudah ada dalam keadaan, iya. Hari ini ibu bapak sekali lagi mungkin belum, Bu aku belum diberkati. Tapi firman Allah berkata sesungguhnya engkau sudah Bu aku masih bisa sakit, yes. Tetapi sesungguhnya oleh bilur Tuhan Yesus engkau sudah amin. Kenyataan dan kebenaran. Maka lihat Matius 6:33, gereja Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu, apa itu? Semua yang Bapa surgawimu sediakan bagimu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu. Tugas Anda saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih Bu next kebenaran itu? Pak, Bu, next kebenaran itu bukan perbuatan benar ya. Bukan perilaku benar. Tapi posisi sebagai orang benar karena salib Kristus.
Catat baik pernyataan ini. Kebenaran, apa sih Bu kebenaran? Kebenaran adalah bukan perbuatan benar, bukan perilaku benar, tapi posisi yang benar. Kenapa posisimu benar? Karena dosamu sudah dihapus oleh Yesus. Perhatikan saya. Posisi yang benar. Kesadaran sebagai orang benar akan menghasilkan perbuatan benar. Oke, enggak dibalik. Oke ya. Salam. Posisi sebagai orang benar. Kesadaran sebagai orang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Kenapa Anda harus dengar Injil kasih karunia? Kenapa Anda harus dengar Injil Kristus? Karena Injil Kristus mengingatkan Anda, posisimu hari ini adalah orang benar. Posisimu adalah anak Bapa. Amin. Waktu Anda sadar posisi, sadar status, sadar siapa dirimu di dalam Tuhan, itu yang akan menghasilkan perbuatan benar di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ngerti ya? Kesadaran menghasilkan perbuatan. Bukan perbuatannya dulu. Kesadarannya menghasilkan Saya senang sekali Anda mendengar firman Injil Kristus hari ini. Karena hidup kita bertumpu kepada karya Kristus yang sudah selesai bagi kita. Karena darahnya yang kudus sudah menempatkan Anda dan saya sebagai orang benar di hadapan Kristus. Sekali lagi, kesadaran, pemahaman bahwa kita adalah orang benar akan menghasilkan perbuatan itu yang benar. Next, maka ini poinnya. Oleh karena status Anda sebagai orang benar inilah, Anda dapat dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia, supaya menerima apa Bapak Ibu? Rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan amin. Status Anda inilah yang membuat Anda, setiap kali Anda menghampiri tahta kasih karunia, perhatikan, yang Bapak lihat bukan dosamu. Karena dosamu sudah selesai di atas kayu salib Golgota. Yang Bapak lihat adalah Yesus yang sempurna yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Saya berdoa kebenaran ini mencerahkan pikiran Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda bisa menerima semua yang Bapa telah sediakan bagi Anda. Lihat contohnya Markus 5:28. Ini adalah perkataan seorang perempuan, seorang wanita yang sakit pendarahan selama berapa lama Bapak Ibu? 12 tahun, kita tahu kisahnya. Ya Bapak Ibu. Dia berkata, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, wanita ini sakit pendarahan 12 tahun. Saya percaya sesuai dengan firman, betul. Dia sudah berusaha berobat kemana-mana, betul kan? Tapi tidak ada jalan keluar. Dia mendengar berita tentang Kristus. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Kristus adalah pribadi yang berkuasa menyembuhkan. Bukan cuma mampu, tapi juga mau. Amin Bapak Ibu. Maka dia menguatkan tekadnya, Yesus mau datang ke dekat rumahnya. Apa yang dia buat? Aku mau ketemu Yesus. Pak, Bu, siapa wanita ini? Rakyat biasa. Tentu tidak mudah bagi dia mendekati Yesus, betul kan? Apa dia bisa bikin appointment lewat Petrus? Saya mau appointment jam sekian ketemu Yesus. Enggak bisa. Pak, Bu, Tuhan Yesus itu sibuk banyak pelayanannya, betul kan? Jangankan bikin appointment sama Tuhan Yesus. Mendekati Yesus pun belum tentu bisa. Betul Bapak Ibu? Satu, tubuh dia lemah. Yang kedua, Yesus itu Bapak Ibu lebih dari selebriti. Yang ngikutinnya banyak bos. Pasukan pas pampresnya banyak. Ring 1, ring 2, ring 3, ring seher. Semua ada Bapak Ibu. Sulit loh menembus, betul kan Bapak Ibu? Tapi perempuan ini keluar dari kamarnya dan berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia tidak bilang aku mau ketemu Yesus, aku mau ditumpangin tangan, enggak. Aku pegang jubahnya. Jubahnya bukan Yesusnya loh, jubahnya. Iman dia muncul. Aku pegang jubahnya aja gak apa-apa, aku pasti sembuh. Pak, Bu, keyakinan dia dan dia yakinkan diri dia untuk bilang, asalku jamah saja jubahnya. Itu yang membuat dia keluar dari kamarnya loh.
Keluar dari rumahnya loh, betul gak? Waktu dia keluar dari kamarnya mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin keluarganya bilang, "Hei, ngapain keluar kamar, kamu udah sakit," betul gak? Waktu dia keluar rumah 2-3 langkah, tetangganya bilang, "Cece, arek kemana?" Gitu. "Arek kontrol, Cece," gitu kan. Udah Cece di rumah aja, kamu tuh asup angin kayaknya gitu ya, Bapak Ibu. Lagi banyak kemacetan di kota kita. Kenapa? Ada Yesus. Biasa kan kalau ada tamu agung kan banyak macet, benar gak Bapak Ibu? Tapi dia tidak berubah pendiriannya, dia yakinkan dirinya, asal saja ku jamah jubahnya aku sembuh. Dia yakinkan dirinya. Dia melangkah dan Bapak Ibu saya percaya ketika dia datang ke kerumunan itu. Bukan sebuah hal yang mudah kan. Dilihat kerumunan itu, kalau saya mungkin udah balik lagi deh. Tapi dia dengan pelan, tapi pasti dia merayap, dia meraba, dia berusaha menerobos kerumunan itu. Dan cuma dia imannya cuma apa? Pegang ujung jubah, bukan pegang Yesus. Pegang apa Bapak Ibu? Saya mau tanya, emang yang lain gak ada yang kesenggol sama Yesus? Emang kalau Yesus jalan, berjaraknya 1 meter gitu? Enggak kan? Namanya juga rombongan, betul gak Bapak Ibu? Tapi kenapa ketika perempuan ini hanya memegang ujung jubahnya Yesus? Firman Allah berkata, Yesus berhenti dan berkata, ada kuasa yang keluar daripadaku. Mungkin kalau itu Petrus bilang, aduh guru yang nyenggol-nyenggol guru tuh banyak. Tapi kenapa kuasa itu hanya keluar kepada seorang perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun? Karena perempuan ini yakin Yesus baik, Yesus pasti menyembuhkan. Dia yakinkan dirinya akan kebaikan Tuhan. Dia yakinkan dirinya akan apa? Akan kuasa Yesus yang pasti bisa menyembuhkan dirinya. Next Bapak Ibu Saudara, perempuan sakit pendarahan ini terus meyakinkan dirinya bahwa apa? Yesus adalah kenyataannya. Tubuhnya sakit. Tapi kebenarannya sudah ada kuasa kesembuhan di dalam Yesus. Dia hanya cukup pegang jumbai jubah Yesus. Selesai. Dia fokus kepada kebenaran. Dia fokus kepada kebenaran. Dia meyakinkan dirinya. Dia meyakinkan dirinya kepada kebenaran itu. Tubuhnya sakit, tapi sesungguhnya kesembuhan telah disediakan Yesus. Pak, Bu, poin next. Anda tidak perlu meyakinkan Tuhan. Anda hanya perlu meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi Anda. Sudah menyembuhkan Anda, sudah memberkati Anda, sudah melepaskan Anda. Sudah menyelesaikan semuanya untuk Anda. Sehingga hari ini Anda hidup lebih daripada pemenang. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibu, Bapak, kenapa kita perlu ibadah? Karena ibadah buat mata kita fokus sama Yesus. Karena ibadah membuat kita diyakinkan. Come on. Imanmu mulai lemah, aduh kapan kesembuhan terjadi, kapan berkat terjadi. Waktu kita nyanyi, Kaulah sandaran hidupku. Bukan Tuhan yang kau yakinkan, tapi dirimu yang kau yakinkan. Kau yakinkan kepada kebenaran bahwa engkau sudah diberkati. Katakan amin. Gak ada orang Kristen kuat sendiri di rumah, gak ada. Keluar dari kamar, ikut ibadah. Keluar dari kamar, ikut bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Waktu kita menyembah, kita nyanyikan kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Betul Bapak Ibu? Kita sedang meyakinkan bahwa Tuhan lebih besar daripada semua pergumulan dan masalah kita. Maka kenapa orang Kristen gak boleh lepas dari ibadah? Karena ibadah adalah salah satu cara kita meyakinkan diri kita bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Iman kita itu harus di-maintain. Shalom. Iman kita harus dipelihara. Salah satunya lewat apa? Ibadah. Kenapa gak semua lagu boleh dan perlu kita nyanyikan? Nyanyikanlah lagu-lagu kemenangan iman. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Katakan, Yesus setia. Ayo angkat tangan Bapak Ibu Saudara, pandang wajah Yesus, katakan. Berkali-kali kau menolong, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada.
Yesus setia. Ayo jemaat Tuhan saja, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kamu yakinkan dirimu. Katakan berkali-kali, yo. Berkali. Benar, dia tidak pernah tinggal diam, amin. Dalam rasa sakit, Yesus ada, katakan Yesus setia. Yang imannya lemah, yang mulai meragukan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, katakan come on. Berkali-kali kau menolong, amin. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam engkau ada. Ingat siapa Tuhanmu, Yesus setia, amin. Kita perlu nyanyi yang benar. Dan di gereja, tolong entong cicing wae, iman itu dideklarasikan. Yes, iman itu merespon Tuhan yang hadir di tempat ini. Kenapa di gereja BFA Anda gak boleh diam aja? Belajar homologeo, belajar perkatakan firman. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya, memakan buahnya. Halo, mulut itu bukan hiasan. Mulut itu pencipta mukjizat. Maka kalau Anda ditanya di gereja ini, bagaimana kabar Anda? Bapak Ibu jawab apa? Amin. Itu cara kita meyakinkan diri kita. Yes. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa mendeklarasikan. Yesus sudah mati buat aku. Bilur-bilur dia sudah menyembuhkan aku. Maka aku hari ini hidup di dalam kesehatan ilahi. Ibu bapak 3 tahun yang lalu saya didiagnosa rheumatoid arthritis autoimun. Kenyataannya hasil lab positif. Kenyataannya sendi bengkak. Kenyataannya mata buram. Kenyataannya tubuh lemah. Jujur ya, saya gak pernah buka situs. Saya gak pernah nonton YouTube. Saya gak pernah buka. Apa sih, enggak. Ya ibu makan dokter tahu. Justru saya tidak mau mempelajari penyakit saya. Yang saya mau pelajari adalah Yesusku yang luar biasa. Saya tahu penyakit itu, saya tahu ininya, saya ngerti, saya baca sekilas, oke. Tetapi saya tidak fokus kepada itu. Yang saya fokus adalah Yesusku. Yesusku. Dan setiap kali terasa radang sendi, setiap kali terasa badan lemah, setiap kali mata rasanya kabur, saya berkata oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Saya berkata, Christ in me. Kristus ada di dalam saya. Saya carangnya, Yesus pokok, saya carangnya. Saya melekat kepada Yesus. Maka yang mengalir di dalam tubuh saya adalah kesehatan Kristus, kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus. Kenyataannya, hasil lab, gejala kliniknya, rheumatoid arthritis. Tapi kebenarannya, sesungguhnya saya sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Setiap kali saya memandang salib itu yang saya lihat, penyakit saya sudah dipaku di sana. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini kondisi saya dalam keadaan remisi. Dokter bilang remisi. Bu, kayaknya remisi itu ada di penjara ya Bu. Bapak Ibu. Tapi saya tahu betul. Saya sudah disembuhkan dengan sempurna. Kadang-kadang masih ada sakit, pegel gitu Bapak Ibu. Tapi saya tidak fokus kepada itu. Yang saya fokus, Yesusku sudah menyembuhkan aku. Anda harus punya kemampuan, bukan cuma bisa menerima keselamatan. Tapi satu paket dengan keselamatan apa? Kalau dia bisa menyelamatkanmu, dia juga sudah menyembuhkanmu. Dia sudah memberkatimu, dia sudah memulihkan ibu bapak saudara. Hiduplah dalam kebenaran itu. Katakan amin. Anda tidak perlu meyakinkan Tuhan. Yang Anda perlu yakinkan adalah diri sendiri. Bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi Anda, ibu bapak. Ada banyak orang Kristen. Pergi ke temannya, pergi ke keluarganya, bilang, saya percaya loh Tuhan udah nyembuhin saya. Saya percaya Tuhan udah nyembuhin saya. Saya percaya Tuhan udah nyembuhin saya. Tidak ada yang salah untuk bicara kepada orang di sekeliling kita. Supaya kita dapat dukungan iman, betul Bapak Ibu? Tapi yang salah, kalau cara Anda bicara kepada
keluarga dan teman-teman sebenarnya menutupi rasa ketidakpercayaan Anda kepada Allah. Yang kedua, Anda berpikir semakin banyak saya ngomong sama orang, Tuhan malu atau kalau nggak ditepati. Betul nggak Bapak Ibu? Itu Anda memanipulasi Tuhan. Dengar baik. Shalom gereja Tuhan. Keselamatanmu, kesehatanmu, kesembuhanmu, kelimpahanmu sudah tersedia. Sudah, dan itu sudah menjadi milikmu. Kau hanya perlu meyakinkan dirimu bahwa aku sehat, aku kuat, aku makmur, aku panjang umur, aku diberkati Tuhan. Bu, baru ulang tahun kemarin, panjang umurnya. Orang ulang tahun itu bukan panjang umur, pulsanya mau habis. Tapi kita percaya, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Next, ini kebenarannya, perhatikan. Tuhan sudah menyembuhkan Anda. Tuhan sudah memberkati Anda. Tuhan sudah menolong Anda. Dan saya adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Maka kita masuk ke kesimpulan, katakan puji Tuhan. Jemaatnya paling senang kalau bagian kesimpulan. Ayat terakhir itu paling senang. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui dan kebenaran itu akan, saya berdoa kebenaran ini membebaskan Anda. Come on. ya, ikut ibadah, dengar khotbah itu gak ada ruginya. Kita lagi yakinkan diri kita, ada yang sudah lemah mungkin imannya, mungkin agak-agak goyah. Waktu kita nyanyi lagi, berkali-kali kau menolong. Yes, aku yakinkan diriku, kasih Tuhan tidak pernah berubah untukku. Kalau dulu aku ditolong, besok, sekarang, ke depan pasti selalu ditolong. Itu cara kita bekerja di dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu supranatural. Dia supernya, kita kerjakan yang natural. Apa yang natural? Lakukan pengakuan ini. Bapak Ibu sudah hidupi kebenaran. Ketahui siapa posisimu di dalam Tuhan. Ketahui siapa engkau di dalam Kristus. Pak, Bu, Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar dan kamu akan, lanjut 8:36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, dan Kristus sudah memerdekakan kita, kamu pun benar-benar, yes, amin. Karena sesungguhnya, next, Anda sudah, sungguhnya Anda sudah, sesungguhnya saya sudah, ayo sama-sama sekali lagi katakan, sesungguhnya saya sudah, sesungguhnya saya sudah, sesungguhnya saya sudah, katakan amin. Oke, yuk boleh maju ke depan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, katakan come on. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Dia berkata oleh bilur-bilurnya, Anda sudah disembuhkan. Bukan cuma fisik, tapi emosimu, mentalmu, pikiranmu, jiwamu. Terima kelegaan, karena itu sudah disediakan. Tujukan pandangan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, yakinkan dirimu. Yesus kita hidup, kuasanya bekerja dalam hidup kita. Amin. Kaulah Tuhan, sama-sama katakan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh.
Ayo yakinkan diri Bapak Ibu Saudara. Katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Yes. Kau sudah sembuhkan. Amin. Sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Dan hidupku. Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan Mari jemaat Tuhan saja katakan, Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan. Sebab sesungguhnya oleh bilur-bilurnya Engkau sudah sembuh. Amin. Kau sudah diberkati. Kau sudah dipulihkan. Kau menerima kehidupan Kristus yang tidak bercacat celah. Nyembuhku. Sekali lagi sama-sama katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Yes God. Kami percaya. sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau Tuhan Penyembuhku. Ambil waktu teduh di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada dirimu, aku sudah disembuhkan. Aku sudah diberkati. Aku sudah dipulihkan. Karena Yesus sudah mati untukku. Sungguhnya semuanya itu telah disediakan Bapa untukku. Aku percaya. Kuatkan iman Bapak Ibu Saudara. Pandang karya Kristus yang sempurna. Anak domba Allah. Yang bukan cuma mati untuk kita. Supaya kita selamat. Tapi oleh bilur-bilur yang ada di tubuhnya. Anda dan saya sehat. Oleh mahkota duri yang ada di atas kepalanya. Pikiranmu tenang. Teduh. Penuh dengan damai sejahtera. Kami terima kehidupan Kristus di dalam kami. Dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat roti dengan tangan kanan kita. Malam pada waktu Kristus diserahkan. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Tubuh Tuhan kita sudah dipecah-pecahkan. Supaya yang kau warisi hari ini adalah kehidupan yang utuh. Sehat, kuat, makmur, dan diberkati berlimpah-limpah. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan kita? Ambil dan makan dengan ucapan syukur dan rasa hormat atas karyanya dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Darah perjanjian yang dicurahkan di atas kayu salib Golgota. Demikian ia mengambil cawan, berkata inilah darahku. Darah perjanjian, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Darah inilah yang
menghapus semua dosa Anda tak terkecuali. Yang Anda sadari ataupun tidak. Yang akan datang maupun yang dulu. Sempurna. Dan menempatkan engkau sebagai orang benar. Statusmu adalah orang benar. Dan inilah materai kepada semua janji Bapa kepada kita. Bahwa semua janji Bapa yang dibuat lewat perjanjiannya kepada Kristus sudah menjadi milik kita. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu? Adalah darah Tuhan Yesus. Ambillah minum dan ucapan syukur dan rasa hormat dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan minyak urapan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tadi sudah dibagi minyak urapan. Botolnya boleh diangkat di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memberikan pengurapan dalam diri Bapak Ibu Saudara. Pengurapan adalah kuasa ilahi. Kuasa supranatural. Perlindungan Tuhan. Jaminan kemenangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa menguduskan minyak ini menjadi minyak urapan di dalam nama Yesus. Pada waktu kami mengoleskannya atas kami, keluarga kami, barang-barang milik kepunyaan kami, kuasa Roh Kudus, penjagaan perlindungan Tuhan turun di dalam nama Yesus. Mari ambil secukupnya Bapak Ibu, oleskan di atas kepala Bapak Ibu Saudara dengan iman. Kemudian suami boleh mendoakan istri, Bapak boleh mendoakan anak-anak. Yes, ibu juga boleh mendoakan anak-anak. Tumpangi tangan, deklarasikan perkataan yang baik. Amin. Yakinkan dirimu, yakinkan anakmu bahwa mereka adalah orang yang diberkati. Pasanganmu orang yang diberkati Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Tuhan sudah memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Yes, yang hari ini Anda nikmati adalah kesehatan, kesembuhan, kemuliaan Kristus. Christ in you. Anda orang yang cintai Tuhan. Darah Yesus sudah dicurahkan untuk Anda. Dan untuk Anda lah Yesus memberikan hidupnya. Hari ini hidup Anda sangat berharga, sangat bernilai. Bahkan senilai Kristus itu sendiri. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah Bapa memampukan ibu Bapa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam firman kebenaran. Dan kau bisa menerima bagianmu. Jemaat Tuhan, sehatlah engkau. Diberkatilah hidupmu. Terus naik, tidak akan turun jadi kepala bukan jadi ekor. Berkelimpahanlah engkau. Sehingga orang melihat Kristus yang ada di dalam dirimu. Terima kasih, sebentar kami membawa persembahan syukur kami. Dan sebelum kami anak-anakmu pulang dari tempat ini ke kasih Tuhan. Terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati berkata. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, puji Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dengan harta kita. Saatnya kita membawa taburan kita di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara cash bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang ada. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa juga mentransfer ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Betania Urapan Baru. Untuk persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan, Bapak Ibu bisa men-scan barcode ataupun transfer. Sekali lagi ke rekening gereja di Bank BCA maupun taburan pembangunan juga Bank BCA. Semuanya atas nama gereja kita, Gereja Betania Urapan Baru. Yaitu bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Karena bahasa Inggrisnya Betania Fresh Anointing BFA. Oke. Baik, puji Tuhan. Semua bersuka cita? Amin, harus bersuka cita. Karena sesungguhnya Anda orang yang sudah diberkati Tuhan. Katakan amin, amin ya. Terus perkatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan tinggalkan ibadah Bapak Ibu. Karena ketika kita memuji, menyembah, tinggikan Tuhan, kita sedang meyakinkan diri kita terus. Tuhan tidak perlu diyakinkan karena dia sudah pasti firman-Nya untuk kita. Ya, selamat datang di Gereja BFA, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Jam ibadah kita di ruang Balare ada 4 jam ibadah, 7, 9, 11, 5 sore. Di semua jam ibadah ada ibadah untuk putra-putri Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah junior church, ibadah tunas remaja buat anak-anak kita di ruang Gensa ya.
seberang ruang Balarea ini. Juga ada ibadah untuk anak-anak remaja bersamaan dengan ibadah kita hari ini jam 9 di ruang Azalea. Ya, puji Tuhan. Untuk kegiatan minggu ini Bapak Ibu tanggal 4 hari Selasa ada doa pengerja. Bagi Bapak Ibu semua para pengerja kami undang untuk hadir jam 18.30 bertempat di gereja kita di Baros. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani bersama dengan kami sebagai pengerja ataupun volunteer di gereja BFA, Bapak Ibu juga boleh datang. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung dengan departemen. Kami akan arahkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung di departemen-departemen, ya bisa ditayangkan departemen-departemen yang ada di gereja BFA. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang tidak bisa ya, semua bisa ya. Ada tim PPG, tim usher atau penyambut tamu di depan, ada tim pendoa, tim youth, junior church, praise worship team, ataupun Bapak Ibu yang melayani di BFA Digital Production. Silahkan datang, nanti kita akan arahkan Bapak Ibu untuk pelayanan, bless you, pelayanan di departemen yang ada. Iya, kemudian hari Rabu ada KKR Bapak Ibu, ya. Hari Rabu 5 Maret kita dilayani Bapak Pastor Gideon Simanjuntak. Ya Bapak Ibu ya, jam 6:30 malam di tempat ini. Sementara hari Kamisnya, Bapak Ibu ini kan sekalian ibadah WRC di gereja kita di Baros. Jadi Bapak Ibu wajib hadir ya, saya tunggu kehadirannya, amin. Boleh Rabu di sini atau Kamis di Baros. Mau 2 hari boleh Bu? Boleh, yang gak boleh gak datang dua-duanya. Mau saya jemput? Saya gak mau jemput, capek ya. Iya, baik, puji Tuhan. Kemudian ya dalam ibadah KKR tetap kita ada ibadah untuk anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu membawa anak-anak, nanti anak-anak juga akan ada tempatnya juga ya, baik. Ibadah doa puasa tiap Selasa Bapak Ibu di gereja kita di Baros jam 10:30. Sementara ibadah morning grace diadakan di Baros juga jam 6 pagi setiap hari Sabtu. Kami juga mengundang Ibu Bapak bergabung di dalam kelompok sel, fresh cell yang ada di gereja BFA. Tidak lengkap pertumbuhan rohani kita kalau kita tidak punya komunitas. Karena komunitas itu tempat di mana kita punya saudara, keluarga rohani yang menopang, mensupport, mendoakan kita bertumbuh bersama-sama, grow together in Christ, grow together from grace to grace, grow together dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, ayo yang belum bergabung Fresh Cell bisa menghubungi call center BFA atau petugas kami di counter pelayanan. Ya, kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, ada tim konselor yang sudah siap untuk melayani Bapak Ibu. Ada Pastor Sari, Pastor Ferry, Pastor Dini. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon Pastor Dini atau call center ataupun counter depan. Nanti kami akan memfollow up Bapak Ibu Saudara. Khusus untuk Pastor Sari spesialisasi di bidang remaja dan anak. Ya, jadi anaknya yang dikonseling, karena mengkonseling anak dan remaja itu butuh skill khusus. Beliau sudah sekolah 2 tahun Bapak Ibu Saudara, jadi bisa khusus memegang juga untuk remaja dan anak. Nah Bapak Ibu Saudara, yang paling terakhir adakah di tengah kita Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan keluarga besar gereja Betania Fresh Anointing? Kalau ada boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Halo, puji Tuhan, ada yang baru pertama kali? Ada? Angkat tangan Bapak Ibu. Oh sebelah kiri saya, 1, 2, selamat datang. Ada Bapak, ada Ibu di tengah kakak ya, selamat datang. Boleh angkat tangannya agak lama, puji Tuhan ada give dari kami, puji Tuhan. Ya selamat datang, yang depan satu lagi Kak, Pak. Iya puji Tuhan, terima kasih untuk hadirannya. Kami berdoa Bapak dan Ibu, kakak, semua diberkati Tuhan. Dan kalau Anda belum punya rumah rohani, tempat di mana Anda bertumbuh, gereja BFA terbuka untuk menjadi rumah bagi Bapak dan Ibu, bagi kakak-kakak semua. Puji Tuhan, semua diberkati. Gak boleh pulang kalau belum senyum. Jadi senyum dulu depan, belakang, kiri, kanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat kalian Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.